susah tapi bismillah. Hai, it's Farasta, podcast Raflesia bercerita. Kenalin, nama aku Kiela Melani. Aku bakal menemani kalian untuk beberapa waktu ke depan. Untuk episode kali ini, kita bakal bahas keorganisasian. Spesifiknya OSIS sih. Jadi langsung aja yuk, kita ke kakak OSIS. Kakak OSIS. Oke. Hai semua, kenalin nama aku Nanda Siva. Di sini jabatan aku sebagai ketua OSIS. Salam kenal ya. Oke kak, lanjut ya kak. Di SMA Indonesia nih ada berapa organisasi sih kak? Kalau di SMA Indonesia sendiri itu ada 4 organisasi nih kak. Nah yang pertama nih yang paling penting sih, yang paling tinggi jabatannya, yang diwakili langsung sama kepala sekolah, itu ada organisasi MPK kak, atau Majelis Perwakilan Kelas. Nah selain MPK, tentunya ada kita sendiri nih, anak OSIS, organisasi OSIS. Nah ada dua lainnya itu ada yang namanya IMA atau Ikatan Remaja Masjid. Jadi ini tuh organisasi yang berfokus di bidang keagamaan Islam. Nah dan terakhir ada organisasi Ambalan yang biasa tuh yang anak-anak pramuka gitu loh kak. Yang biasa cuma kayak gitu, yang suka jelajah alam. Oh iya sih bener ya kak, katanya tuh rumah keduanya alam ya? Iya bener banget. Nggak salah, nggak salah. Terus nih kak, kalau sebagai ketua OSIS nih, kakak punya privilege nggak sih kak? Privilege ya, sebenarnya sebagai ketua OSIS tapi banyak banget privilege yang kita dapat. Salah satunya nih ya, yang penting banget terutama buat PTN. Jadi itu kita punya nilai plus karena kita ada sertifikat sebagai ketua OSIS. Nah selain itu, selain sertifikat tersebut, kita ada privilege lain, nah itu kita bisa lebih dekat dengan pihak guru, kepala sekolah, kita sering berdiskusi, berkoordinasi, dan juga kita tuh bisa banyak relasi atau teman-teman kita kak. Jadi walaupun kita punya relasi banyak di sekolah, tapi kita juga bisa punya banyak relasi di dalam sekolah dengan hasil sekolah lain. Kita saling ketemu, saling dibanding dan lain sebagainya kak. Oh gitu ya teman-teman. Berarti sebenarnya OSIS ini emang banyak privilege-nya. Terus apa yang kakak ya sebagai ketua OSIS? Betul banget. Kalau misalnya nih kak, tadi kan kakak udah bahas-bahas PTN ya. Kalau misalnya kakak udah waktu nggak sih kak? Kalau misalnya ini apa namanya kan? Kakak udah kelas 12 ya sekarang ya. Jadi pasti harus ada yang namanya tuh prioritas. Skala prioritas. Gimana sih kakak tentuin skala prioritasnya? Manajemen waktu aku ya. Kayak kalau misalkan manajemen aku tuh bagi jadi 4 nih kak. Yang pertama itu hal yang penting terus mendesak, itu bakal aku dari duluan. Yang kedua itu hal yang mendesak tapi nggak begitu penting. Nah yang ketiga itu hal yang penting tapi tidak mendesak, dan yang terakhir hal yang tidak mendesak dan tidak penting. Jadi aku atur tuh kak, aku bagi perfectionnya, pembagiannya. Prioritas aku yang mana nih kira-kira yang harus didahului pekerjaannya. Gitu pakai gelas. Oh gitu ya teman-teman. Ini bisa dicatat ya langsung dari sumbernya kita bertanya gitu kan. Selanjutnya nih kak, kalau kakak merasa nggak sih kan kalau misalnya makin sibuk gitu buat masuk organisasi, soalnya kan katanya nih banyak yang bilang kalau misalnya kita masuk organisasi bakal sibuk, nggak bisa main, terus waktu belajar kurang, sama keluarga kurang. Kakak ngerasain nggak sih yang kayak gitu? Itu bener banget sih ya kak, itu merasa banget. Kenapa? Waktu belajar itu jadi kurang, kadang itu juga ada dispen gitu kan, bisa harus kegiatan yang menyiapkan kegiatan atau bahkan misalkan dipanggil guru atau kepala sekolah, itu bisa juga jadi dispen, kita ketinggalan pelajaran. Terus selain itu kita juga kurang juga nih waktu sama keluarga. Karena apa? Kadang kan di rumah juga kadang masih bisa rapat kak, masih dingin bisa untuk evaluasi kegiatan kita atau bisa untuk membahas kegiatan-kegiatan selanjutnya kayak gitu kak. Jadi mungkin tinggal kayak tadi tuh manajemen waktu aku kayak gimana, tinggal kita atur aja sebaik mungkin. Gitu ya. Berarti kalau misalnya yang kalau kita mau masuk kelas ini disarankan itu di kelas 10 ya. Iya, karena kalau kelas 10 mungkin karena masih kelas 1 lah ya istilahnya, kelas 1 SMA itu tuh masih lebih sedikit gitu. Pelajarannya sih sebenarnya sama, cuma untuk materinya itu mungkin belum terlalu berat kan. Karena kalau pas 12 kan harus fokus banget untuk PTN, UTBK, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau menurut aku untuk kalian yang masih kelas 10 itu kalian harus
ikut banyak organisasi, terus ekskul, kalian eksplor semuanya biar kalian tuh tahu pernah nyobain gitu, biar kalian pengalaman kalian bertambah banyak, terus teman kalian juga nambah relasi, dan kalian tuh juga bisa ningkatin skill komunikasi kalian dengan teman-teman, guru, dan lainnya. Betul banget. Itu didengerin ya sarannya ya teman-teman ya. Terus kalau kakak sendiri nih, udah pernah ikut organisasi apa aja sih kak selama di SMA ini? Selama di SMA ini aku ikut 2 organisasi juga. Waktu aku kelas 10, aku ikut organisasi IRMA sama organisasi OSIS. Nah, untuk organisasi IRMA itu aku tuh sebagai bidang humas, Kak. Oh, berarti kakaknya ini emang udah sering keluar ya buat ngubungin pihak luar ya? Iya, betul sekali. Emang udah terbiasa ya, mungkin karena sebagian juga di bidang humas yang mengharuskan kita tuh selalu berkomunikasi dengan pihak sekolah dan pihak luar, jadi alhamdulillah insya Allah selalu terbiasa. Ah, yang benar. Terus kalau kakaknya sendiri, ada nggak sih kak bagian dari event gitu yang membekas banget ya di kakak? Ini sih udah banyak banget yang kayak membekas di hati aku gitu. Allah. Tapi mungkin aku bakal kasih dua aja nih. Jadi yang satu tuh aku sebagai Irma, yang satu aku sebagai OSIS gitu ya. Gitu. Ya, Jadi dua-duanya nih ada. ya. Kalau misalkan Irma nih, ini yang paling banget berkas di hati aku gitu kan. Itu tuh biasa atau ngobrolnya ini. Iya benar, soalnya setahu aku sih sampai masuk ke berita juga kan ya? Iya, masuk ke berita, artikel. Nah, jadi tuh beda ini kita emang gabungan Kak, gabungan antara SMA, OSIS sekolah, OSIS SMA IB, terus OSIS SMK Rafflesia dan OSIS SMK Rafflesia Kak. Jadi kegiatannya banyak banget jumlahnya, karena memang skala kegiatannya itu cukup besar. Yang kita bisa mendatangkan seluruh unit yayasan Rafflesia. Nah kan di acara kegiatan ini kita itu mengundang habis yang lumayan lah ya Gitu ya. Berarti keren ya caranya ya. iya Kalau saya mau sih kak tadi. yang OSIS ya kalau OSIS itu yang paling berbekas dari aku tuh ada namanya Hanif Abang kita Oh iya benar. Yang di akhir tahun itu kan? iya yang di bulan Desember jadi itu di Hanif Abang itu sebenarnya bukan satu kali doang tapi ada rangkaian kegiatan sebelumnya Kak itu ada yang pertama itu ada rangkaian kegiatan Semangat Got Talent dimana Semangat Got Talent ini tuh itu tuh ngajarin banyak banget kita Kak itu bisa apa aja misalkan mau nyanyi, mau nari, mau foto komedi itu bisa terus atau mau melukis intinya bakat yang kalian mau gitu kan yang bisa maksudnya. Benar. Terakhir kali aku tahu sih katanya ada ya lomba masak. Iya, bener. Tapi itu bervariasi gitu. Kita emang sengaja biar bakat mereka tuh tunjukin apapun bakat mereka. Nah, selain itu ada rangkaian acara class meeting kita. Oh iya benar, kelas meeting kita harus olahraga. Jadi selain bakat, kita juga harus punya badan yang sehat ya. Badan yang sehat, betul. Class meeting itu kita kan biasa kegiatan kayak lomba-lomba futsal, badminton, terus yang seru-seru lainnya. Nah, selain itu di acara Kadifa Bonanza ini itu ada pensi jadi tuh sebenarnya tuh kegiatan intinya adalah pentas seni nah tapi suatu rangkaian kegiatan sebelumnya itu hanya sebagai pengumuman Kak, di pensi tersebut jadi di Kadifa Bonanza kita menampilkan juara-juara terbaik atau apa penampilan terbaik di Semarang Got Talent itu akan pakai ulang di pensi Kak. Oh, Ini berarti ini konser pensi berarti ini mini konser di intrasekolahnya ya? iya Iya sih pasti itu mah jadi yang paling berbekas ya. Soalnya emang gede juga kan acara mana. Nah selanjutnya nih kak, kalau misalnya nih kita mau tahu ada berapa aja sih kak ekskul yang ditanggung sama OSIS kak? ekspor yang dinamain sama OSIS itu kalau nggak salah ada 5 ya sorry 15 Oh, gitu. 15 15 banyak banget ya kak? iya lumayan cukup banyak ya karena emang siswa-siswi di sini tuh sangat apa ya banyak minat dan bakatnya Kak jadi kita kan sekolah emang sengaja menyalurkan minat bakat mereka biar mereka tuh bisa ikut lomba dan mereka menjadi menambah portofolio mereka nanti untuk PTN Kak
Iya bener banget. Kita ini dibahas-bahas PTN nih, kan tadi ada ya jalur OSIS. Itu Betul. kira-kira universitas mana aja sih Kak? Untuk setahu aku ya Kak, untuk universitas yang menerima jalur populasi itu, yang pertama tuh di ITB, Uy, terus yang kedua itu ada apa? Unaya kalau itu uy, Erlangga. Ketiga itu ada Universitas 11 Maret, uy, keempat ada Universitas Negeri Surabaya, uy, terus terakhir ada Universitas Hasanuddin. uy. Nah, kalau yang aku tahu, itu cara masuk itu ada jalur sendiri. Ada yang jalur yang mandiri, versi apa? Mandiri tapi kepemimpinan itu. Oh Atau nggak jalur prestasi kepemimpinan. Itu tuh ada jalurnya sendiri, Kak. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu lebih lanjut, mungkin bisa dicek aja di link universitasnya masing-masing ya, teman-teman. bener banget. Gak salah nih ya, kita mulai Iya. dari sekarang. Betul. Lanjut nih Kak, kalau misalnya kita bahas mungkin ada masalah pribadi, boleh Waduh. dong. Boleh nggak ya? Boleh lah. Boleh deh. Boleh ya. Iya. Kan kayaknya nih kakaknya sibuk banget ya organisasi. Iya, betul. Ada nggak sih Kak kayak waktu-waktu kalau misalnya kakak ngerasa kayak aduh capek nih gitu, ada nggak sih? Ada lah. Ada banget ya terasa capek fisik, capek hati, capek pikiran tuh pasti ada banget Kak. Bahkan aku tuh pernah lagi interview tuh aku merasa ini capek banget ya, kita organisasi agak capek ya, aku jadi ketua. Tapi ya itu dengan cara kita mengatur diri kita, menghargai perasaan kita, itu aja sih Kak. Karena kalau misalnya kita hanya terlalu berlarut-larut gitu di rasa capek kita, rasa lelah kita, itu nggak bakal jalan Kak. Positif itu harus maju, harus bangkit lagi. Benar. Nggak boleh kelamaan jatuh gitu Kak. Jadi kalau kita lagi di bawah ini kita harus buru-buru nih buat ke atas lagi, karena kalau misalnya kita terlalu larut di zona nyaman kayak kita nggak bakal gerak ya Kak ya. Bener banget. Kalau misalnya dia kayak ya beneran nggak bisa kayak malas gitu istilahnya Kak. Iya benar. Terus aduh Apa nih? kalau pernah nggak sih Kak kayak suka sama orang, terus gimana nih Kak tips-tipsnya biar apa ya temennya ya, biar kayak sukanya itu nggak mengganggu gitu. Masa pengalaman beneran. Suka sama orang kan wajar ya. Jadi aku pernah kok teman-teman aku juga pernah suka sama orang. Itu hal yang wajar kok. Cuma aku kan emang gak pacaran, jadi suka ya udah hanya sekedar suka dan cukup diri aku dan Allah yang tahu gitu. Gitu ya teman-teman. Iya. Jadi kayak suka sama orang tuh wajar, Udah. tapi ya udahlah ya, hanya kita aja sama Allah yang tahu. Iya. Untuk nanti jodoh suami itu udah orang lain udah diatur sama Allah. Ya, mungkin ini kali ya cara kita menjaga gitu biar enggak terganggu gitu kan ya kinerja kita di organisasi. Benar. Kita kalau aku sih yang pasti menata perasaan dulu, menata perasaan. Gitu teman-teman, ini harus ada perasaan. Iya, jadi itu kita harus tahu nih mana tempat kita harus profesional yang nggak boleh melibatkan perasaan pribadi kita. Benar banget sih Kak. Aku setuju sama kalau itu ya Kak. Iya. Terus lain Kak, pernah nggak sih Kak kalau punya kesalahan mungkin yang nggak boleh sih bilang sama adik-adik yang nanti bakal masuk ke organisasi? Kesalahan yang aku pernah mungkin ini ya aku bakal kasih kali itu juga. Jadi aku pernah kayak bukan salah sih tapi kayak lebih sedikit miskom dan aku kurang pengetahuan aja ya maksudnya pada saat itu aku kurang wawasan. Jadi ketika ngejar aku di posisi humas yang pick up tuh menghubungi pihak luar juga. Nah pas pada saat ini aku tuh menghubungi pihak sponsor dan juga pihak pejabat. Ya, jadi kami tuh pernah mengundang beberapa temanggis untuk hadir ke kegiatan ngejar ini. Tapi ternyata pada hari H itu yang datang ada namanya yang sekretaris wilayahnya Kak, bukan namanya. Nah, tapi pada saat itu ternyata jika kita ingin mengundang sama Semanggi, sama kecamatan, itu kita harus mengundang yang di bawahnya dulu Kak. Jadi kita nggak boleh langsung. Berarti itu konsepnya step by step ya Kak? Iya, ada jalur birokrasinya Kak. Jadi kita nggak bisa asal sembarangan untuk mengundang. Nah, itu jangan sampai keulang lagi karena itu menurut aku cukup fatal ya salahnya. Gitu, bener banget. Jadi kita balik lagi ke Rafflesia. Oke, Ya. ya. Katanya nih ya,
baru katanya sih. Oke, katanya. Kita dilirik nih sama vokalis, gimana tuh tanggapan kakak? Kan pasti kakak tahu dong. Jadi iya sih, beda banget. Tapi dari mana sih? Ada lah info-info itu belakang layar tuh ada yang ngangkat papannya kak. Oh, Di belakang layar tuh. Favorit bener gak sih? Iya, mama udah bilang kan. Iya Pak, jadi tuh di Lokaligrad ini memang ada sekolah yang dipilih sama Lokaligrad itu membuat video yang akan diinginkan ke nasional Kak. Cuma secara bertahap. Nah kemarin ini tradisional yang saya katakan itu ada hapus tinggi Kak. Senang banget ya. Rame ya? Rame ya kan? Iya. Ini langsung di belakang layar langsung kayak bergemuruh gitu kan. Betul. Keren sih aku Benar sih. lah, sini kan emang banyak banget yang bakatnya. Jadi itu sampai dilirik sama vokalisnya kita baru bintang SMA. Iya sih nggak salah. Beda-beda sih kita. Iya, mana itu pasti jadi bintang. Lihat itu ya teman-teman. Dicatat nanti akan muncul konser di bawah sini. Jangan bercatat ya teman-teman. Terus habis ini nih kak, kalau kakak sendiri nih ikut expo apa sih kak? Kalau untuk sekarang kali ya kelas 12. Kalau untuk sekarang aku sebagai kelas 12 itu aku cuma ikut 2 ekskul Kak. Ekskul pertama itu ada ekskul Poli dan ekskul kedua itu PMR Kak. Oh gitu Iya. kak. Kalau PMR aku udah ngikutin dari kelas 10 karena aku tuh emang penasaran gitu loh Kak sama kayak pertama-pertama tuh gimana sih, maka aku ikut PMR belajar gitu dan aku jadi ikut-ikut lomba. Terus yang kedua itu Pali. Nah kalau Pali ini baru Kak, ekskul dari Grafres tahun ajaran baru sekarang nih 2025. Aku baru ngikutin, cuma ya masih beda-beda gitu. Oh biasa, nggak apa-apa, jadi pelajaran. Oh gitu. Jadi kebanyakan ngetik laporan gak sih? Iya, jadi kurang sehat ya badan, jadi perlu olahraga lagi. Bener. Mungkin besok kita janjian aja di dalam ya buat Iya. olahraga bareng gitu. Iya, jogging bareng gitu di UI Iya, gitu ya. atau iya. Siap. Oke, kita apa ya di sini ya? Jadi pertanyaan sih sebenarnya. Apa nih? Boleh ya berarti ya? Beda boleh. Kalau misalnya kakak ini persiapan buat PTN, kira-kira udah nyampe berapa persen sih kak persiapannya? Untuk detailnya, kalau aku sendiri mungkin ya belum yakin banget ya, mungkin masih 50-50 kalau aku tuh. Untuk PTN itu kan ada beberapa jalur. Yang pertama tuh ada SNBP sama SNBP yang tes. Untuk SNBP aku nggak tahu ya, bisa aja bisa dapat SNBP gitu. Aku bakal terus lagi karena ini semester terakhir nih Kak. Nanti semester 5. Betul. Karena kan aku juga nggak les, jadi aku belajar sendiri untuk mengejar nilai aku di semester ini Kak. Tapi mungkin kalau misalkan gitu pada rulusnya aku dapat SNBP, aku mungkin bakal fokus sih belajar untuk pendidikannya. Nanti sih Kak, kalau di aku ya untuk persiapan PTN nanti. Oke, kita langsung aja deh ya. Kakak ada quotes nggak sih buat kali ini nih? Quotes ya, aku sih sebenarnya nggak pintar dan nggak punya quotes yang kayak kalian untuk banget sih, tapi ini nggak aku punya apa ya, waktu hidup buat diri aku sendiri ya. Dan waktu hidup aku tuh bersyukur dan berbahagia. Jadi kalau kita selalu bersyukur, insya Allah kita akan selalu bahagia. Itu aja lah. Oke, kelihatan sih ada dari kita sering-sering ya. Iya, maaf. Alhamdulillah yang ada ya. Oke semuanya, karena kita sampai di penghujung podcast, jangan lupa buat follow nanti akun-akunnya dari gue sini. Terus jangan tungguin yang nggak pasti, tapi karena kita pasti, jadi tungguin ya.